Para sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun berada, salam jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Renungan Harian. Renungan harian kali ini akan dibawakan oleh Suster Misela PRR dengan tema Transformasi Diri. Marilah kita mendengarkan bersama. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita pada hari ini adalah transformasi diri. Kisah terpanggilnya Matius pemungut cukai dalam bacaan Injil hari ini sangat menarik. Panggilan Matius ini memberikan kepada kita wawasan yang berkaitan dengan cara-cara Allah. Kita tahu bahwa Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Dan di mata orang-orang Yahudi, pemungut cukai dipandang sebagai orang yang tak bermoral atau pendosa. Karena mereka memperkaya diri mereka di luar batas kewajaran, sehingga sangat merugikan rakyat sebagai pembayar cukai atau pajak. Namun hal yang menarik di sini adalah bagaimana tanggapan Matius yang sangat cepat dan positif terhadap ajakan Yesus untuk mengikutinya. Ketika Yesus melihatnya, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mengapa Matius bisa memberikan tanggapan dengan cepat dan positif? Tentu saja karena Yesus sendiri memiliki kepribadian yang menarik dan dinamis, sehingga mampu membawa perubahan dalam diri seseorang seperti Matius. Matius yang dari seorang pemungut cukai menjadi seorang Rasul Kristus. Cara pandang Yesus sendiri terhadap Matius pemungut cukai berbeda dengan cara pandang orang-orang Farisi, yang mana mereka melihat Matius sebagai seorang pendosa. Terlihat dalam ucapan mereka kepada murid-murid Yesus. "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Namun hal menarik yang Yesus jawab adalah, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah jawaban yang sangat luar biasa. Misi Yesus berbeda dengan misi orang-orang Farisi. Sehingga tidak masuk akal jika Yesus malah menghindar dari pemungut cukai dan orang pendosa. Misi Yesus ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah bagi umatnya itu sangat luas. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, melalui perjumpaan antara Matius dan Yesus, hal yang terjadi saat itu adalah Matius menerima rahmat Tuhan secara khusus, di mana Tuhan menerangi akal budinya sehingga ia mengerti bahwa Yesus memanggilnya untuk meninggalkan kepentingan duniawi dan menjadi Rasul Kristus. Matius mengalami transformasi diri, yang mana perjumpaannya dengan Yesus yang penuh dengan kerahiman mengubah Matius dan membuatnya bertobat. Matius si pemungut cukai adalah manusia lama. Berjumpa dengan Yesus, ia bertobat, menjadi manusia baru, dan menjadi pengikut Yesus. Matius berani meninggalkan kemapanan dan kenyamanannya untuk mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memanggil seseorang, ia tahu siapa yang ia panggil. Cara Tuhan memanggil kita menjadi pengikut atau pelayannya pun berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita peka akan panggilan Tuhan atau cenderung mendengar panggilan dunia atau tawaran-tawaran dunia? Hari ini Yesus memanggil kita semua. Ia mengetuk hati kita dengan caranya, "Ikutlah aku." Apakah kita berani menjadi manusia baru seperti Matius, yang meninggalkan segala kemapanan dirinya dan keluar dari zona nyaman tanpa kompromi? Ketika Tuhan memanggil Matius, Matius tidak berkata, "Baik Tuhan, setelah ada sisa waktu dan menyelesaikan tugas saya sebagai pemungut cukai, baru saya akan ikut Tuhan dan mencoba melayani Tuhan." Matius tidak banyak kompromi, tapi rela
dan mau dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mau mengikuti Tuhan, tapi di lain sisi masih belum mampu keluar dari zona nyaman dan kemapanan diri kita. Kita mau ikut Yesus, tapi tetap mau mengikuti sifat dan karakter kita. Kita adalah murid-murid Yesus yang dipanggil untuk mengikuti jalan Yesus. Bukan karena kita ini adalah orang-orang benar dan yang suci hidupnya, tetapi karena kita ini juga adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan kita agar kita juga dapat membawa keselamatan kepada orang lain. Semoga kita pada akhirnya menjadi jalan atau jembatan kecil yang menghubungkan sebanyak mungkin orang kepada Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Suster Michela PRR yang telah membawakan renungan pada hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada semua saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh